Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Dan seperti biasa sudah ada di samping saya Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, Prof. Suteki, kita akan bicara soal inkonsistensi mungkin ya. Jadi saya cuplik satu berita dari kompas.com berjudul Jokowi dulu bilang isu perpanjangan masa jabatan itu tampar mukanya ya. Isu masa jabatan presiden tampar mukanya. Kini sebut itu bagian dari demokrasi. Wah, ini udah ada tanda-tanda nih Prof. Iya, iya. Ya, kompas.com, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Wacana tersebut menjadi polemik setelah disuarakan sejumlah elit partai politik. Meski demikian, sikap Jokowi kali ini tidak sekeras pernyataan sebelumnya. Kali ini dia menyatakan wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang, sebab hal itu bagian dari demokrasi. Ya, namun sekali lagi, Jokowi menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Seperti itu, Prof. Nah, tapi saya mau memperlihatkan video Jokowi saat menyatakan isu 3 periode itu menampar muka ya, dan juga cari muka kata beliau. Ini videonya. Ini ya, sejak awal sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Ya. Baik, Prof. Suteki, dalam tinjauan hukum, saya ingin bertanya nih, tindakan Jokowi yang katanya taat konstitusi, ya, tapi membiarkan atas nama demokrasi itu seperti apa, Prof? Menurut jenengan? Kalau menurut saya pernyataan itu tidak konsisten ya. Ketika dihadapkan pada peristiwa persekusi terhadap dosen dan juga mahasiswa, bahkan itu ada ancaman pembubaran dan juga teror ya yang terjadi untuk mahasiswa yang ada di mahasiswa UGM gitu ya. Tapi kan acara itu tidak dilaksanakan secara resmi oleh Fakultas Hukum UGM ya, oleh mahasiswanya. Itu di tanggal 29 Mei 2020. Itu Anda mungkin dengar itu kan, jadi ada kegiatan diskusi terkait dengan pemakzulan presiden. Iya, iya. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita lihat, ini justru tentang pemakzulan presiden itu diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Waktu itu kan panitianya diteror, narahubungnya diteror, bahkan ada ancaman pembunuhan, termasuk juga calon pembicara yaitu Profesor Nikmatul Huda. Itu juga diteror, rumahnya diteror dan seterusnya, ya handphonenya. Itu sehingga ya acara yang semula mau digelar tanggal 29 itu akhirnya dibatalkan. Betul. Nah, ini padahal ini kan diatur dalam konstitusi tentang pemakzulan, pemberhentian presiden itu. Nah, sementara soal wacana penundaan pemilu itu kan tidak diatur, bahkan bertentangan dengan
konstitusi pasal 7 dan juga pasal 22E ayat 1. Ya. Nah, kalau mau fair kan mestinya semua hak bicara itu harus dihormati, dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah termasuk presiden. Betul. Tapi kan kita lihat yang kemarin saja ya, wong TNI dan Polri ya, dan istrinya yang bicara di grup WA saja itu kan akan dikenakan sanksi ketika misalnya mereka itu terindikasi tidak setuju ya dengan pemindahan IKN. Bahkan ada yang menyatakan tuh anggota DPR, wah ini sudah terpapar radikalisme. Apa ini disebut dengan demokratis gitu loh. Iya. Orang yang nggak setuju dengan kebijakan pemerintah dikatakan terpapar radikalisme. Tidak boleh mengundang ustadz yang dalam tanda kutip radikal. Apa ini demokrasi? Demokrasi for who? Wah, ini kan pertanyaan besar di situ ya. Nah, jadi kalau kita lihat kenyataan-kenyataan semacam itu kok saya berpikir yaitu tadi ini adalah inkonsisten begitu ya, dan pada prinsipnya ya kalau kita mau mengatakan di situ intinya kalau kita cermati respons yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi itu ya terhadap wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden itu menurut saya tampak semakin ada penurunan penurunan ketegasan namanya. Ya. Jika dibandingkan respon itu yang tadi saudara sebutkan itu ditunjukkan pada akhir tahun 2019. Dan menurut saya betul itu adalah terkesan inkonsisten. Ya, inkonsisten itu bahasa Jawanya mencela-mencela apa? Nanti ada istilahnya sendiri nanti. Oh, ada istilahnya sendiri ya. Oke. Prof, mengenai berita ini ya, berita ini kan viral nih. Kemudian saya pantau juga respon-respon dari netizennya. Kemudian mencuat lagi, Prof, julukan King of Lip Service ya. Jadi julukan King of Lip Service itu kembali dibicarakan oleh netizen. Yang ya saya ingin tanyakan, apa pandangan Prof Sutegi mengenai hal ini? Ya kalau netizen itu kan orang bebas ya. Kayak wah Sultan mah bebas ya. Tapi maksudnya ya ada yang kena juga sih. Tapi sebenarnya ya netizen itu bebas mau ngomong apa saja sebenarnya. Ya nyatanya kan iya kan di Twitter itu Anda lihat wah itu tampak bebas sekali. Nah, saya kira pernyataan netizen itu bukan tanpa alasan ya. Maksudnya ya mungkin ada alasan tertentu mengingat track record dari Pak Jokowi ini kan juga banyak dinilai oleh para pihak tidak konsisten ya antara yang diucapkan dengan yang diperbuat. Betul. Contoh itu misalnya dulu ada BEM UI ya, kemudian juga tokoh nasional Prof Azumardi Azra itu kan juga baru kemarin tuh menyatakan bahwa lah gimana wong pernyataan Pak Jokowi itu kadang berbeda dengan apa yang nanti dilakukan gitu loh. Jadi ya mungkin itu membuat netizen ya kan terprovokasi dalam arti terpantik untuk bicara wah kok ini itu kok semacam benar itu yang dikatakan mungkin mahasiswa BEM UI ya Mas Leon itu bahwa ini adalah king of lip service. Ya indikasinya mungkin ke sana. Dan seperti yang tadi saudara sebutkan itu bahwa beliau itu menyatakan jika ada orang yang mendorong perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode itu kan waktu itu dikatakan ini satu menampar mukanya, yang kedua mencari muka ya. Padahal beliau sudah punya muka gitu ya. Lalu yang ketiga adalah menjerumuskannya. Nah lalu kenapa selama dalam 2 minggu ini heboh kan terjadi gonjang-ganjing persoalan wacana penundaan pemilu dan juga otomatis kan ada perpanjangan masa jabatan presiden dan lain apakah itu DPRD dan juga DPR kan itu kok terkesan beliau itu membiarkan perbincangan ini yang jelas memenuhi 3 hal yang tadi disebutkan. Betul, menampar mukanya, mencari muka dan justru menjerumuskannya. Nah apakah yang demikian itu kalau kita katakan kemudian dengan pernyataan yang kemarin itu kan kayak sifatnya itu apa istilahnya anti klimaks ya, anti klimaks karena beliau itu justru mengatakan itu adalah bagian dari demokrasi. Ya. Nah menurut saya presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dari awal itu sikapnya harus tegas ketika ada wacana
terkait dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu yang jelas itu adalah inkonstitusional. Jelas bertabrakan dengan konstitusi. Dengan mengatakan apa? Stop wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu. Sehingga apa? Tidak terjadi bola liar. Kan itu kan yang kemudian betul. menguras energi anak bangsa ini, waduh, di semua kalangan gonjang-ganjing dan seterusnya itu. Nah, jadi pernyataan Pak Presiden itu juga menurut saya dinilai tadi mengalami anti klimaks ya terhadap gonjang-ganjing wacana karena terkesan apa? Abu-abu menurut saya. Nah, ini istilah abu-abu, inkonsisten, ambigu dan hipokrit. Maaf, ini pernyataan ya. Saya ngomong pernyataannya, bukan sosok pribadinya. Nanti saya dinilai lain lagi. Ini pernyataan itu adalah terkesan abu-abu, inkonsisten, ambigu dan juga hipokrit. Artinya apa? Dugaan bahwa beliau itu terindikasi ya, ada orang yang menyebutkan seperti BEM UI itu the king of lip service, mungkin itu orang akan mengindikasikan sana dan ada ya cukup alasan lah untuk mengatakan hal yang demikian begitu. Baik. Ya, saya juga mengamati Prof di perbincangan-perbincangan di ranah ini ya. Jadi ada pengaitan yang menarik, Prof. Jadi terkait dengan ungkapan Jokowi sendiri yang menyatakan isu 3 periode atau perpanjangan masa jabatan itu menampar muka kan gitu. Dan sekarang itu dia mengatakan sebaliknya, itu bagian dari demokrasi. Nah, oleh netizen itu kemudian disimpulkan Prof ya, bahwa menampar muka itu apakah bagian dari demokrasi? Kan gitu. Waduh. Nah, ini kan yang saya tanyakan ini soal kekacauan logika, ya, kekacauan simpulan. Ini akibat dari sikap penguasa, Prof. Menurut jenengan gimana, Prof? Mengenai hal ini? Ya, kalau kita mau berpikir namanya ilmu logika ya dalam filsafat itu kan ada silogismus ya, berpikir secara silogismus itu. Umpama nih kita punya premis begini. Wacana penundaan pemilu itu menampar muka. Iya. Lalu premis yang kedua, wacana penundaan pemilu itu bagian dari demokrasi. Nah, ini ada 2 premis. Coba kita pakai logika ini. Ini ada 2 kesimpulan. Yang pertama, wacana penundaan pemilu itu menampar muka, namun termasuk bagian demokrasi. Ya, itu kan bisa toh? Itu kesimpulan yang pertama. Ya, kesimpulan yang kedua tadi seperti pernyataan netizen tadi, menampar muka. Nah, kali ini kan berarti menampar muka presiden kan itu, termasuk bagian demokrasi. Nah, ini termasuk penalaran yang benar atau logical fallacy? Ya wes inilah prinsipnya, pokoknya awuren gitu. Ambiar itu. Mungkin benar Anda tadi mengatakan wah ini ya logical fallacy, tapi ya itu namanya orang berkesimpulan mungkin ya apa ya aneh kan, mosok namanya menampar muka presiden kok bagian dari demokrasi itu piye kan ya, kalau dinalar kan nggak masuk. Iya. Gitu. Oke. Prof, bagaimana tanggapan Prof Suteki jika seandainya jabatan itu jadi diperpanjang, Prof? Ya, perpanjangan jabatan termasuk dalam hal ini presiden itu kan sebagai konsekuensi dari wacana penundaan pemilu, Mas. Kan itu toh? Ya, betul. Itu jadi ikutan itu ya, konsekuensinya begitu. Nah, sampai sekarang belum jelas sebenarnya siapa sih yang punya kemauan untuk melakukan penundaan pemilu dan nanti berimplikasi pada perpanjangan jabatan itu. Kan ini masih sibuk nih, orang menerka-nerka, si A, si B. Nah, cuma kemarin saya sampaikan kan, ternyata menurut Mas Andi Arief dari Demokrat itu kan katanya kok malah justru Pak Presiden sendiri itu yang mempunyai kemauan untuk penundaan pemilu. Wah, ini benar apa ora ya? Kembali lagi tanya lagi. Apa itu namanya? Tabayun kepada Pak Presiden. Ya tadi kan jawabannya kan abu-abu kan di situ. Ya, itu bagian dari demokrasi lah monggo. Tapi kalau tadi kita kaitkan dengan kejadian yang di awal tadi ya, di tahun 2020 itu kok aneh gitu ya.
tidak konsisten begitu. Nah, jadi kalau menurut saya kemauan ini, kalau kemarin kan tersiar kabar ya bahwa ada menteri dan juga beberapa ketua parpol, Mas, yang mencoba untuk melempar isu ini supaya itu bisa disetujui lah gitu ya. Mungkin bisa jadi juga itu test the water kan, itu bisa jadi. Tapi kalau ini benar, saya kira ini adalah sebuah konspirasi. Namanya yaitu persekongkolan. Nah, persekongkolan mereka itu bisa kita katakan ya ini persekongkolan jahat. Dan bahkan saya bisa menyatakan ini adalah upaya makar terhadap konstitusi. Nah, kalau ini betul, misalnya kok Presiden itu juga turut serta di dalam melakukan persekongkolan itu kan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bisa berpotensi untuk, ini berpotensi ya, betul ini, berpotensi untuk dilakukan pemakzulan atau namanya impeachment. Nah, tapi kan kemarin saya pertanyakan itu, loh kalau DPR ya itu sudah masuk semua jadi satu konspirasi, terus siapa yang mau melakukan impeachment? Karena impeachment kan harus dimulai dari DPR itu, anggota DPR nggak bisa tiba-tiba MPR, kecuali MPR itu melakukan sidang istimewa. Tapi kan MPR juga 500 sekian orang itu kan merupakan anggota dari berapa itu? Berapa ratus yang anggota DPR itu kan sebagian kan DPD itu. Sebagian besar tapi kan anggota DPR itu kalau nggak datang semua terus piye mau melakukan sidang istimewa kan. Jadi ya itu tadi yang namanya persekongkolan itu kalau nanti dilakukan wah sudah itu jadi masalah besar dan itu mesti berjamaah ya, tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri itu. Nah, kembali ke persoalan semula mestinya kita tetap ya mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 ya, katanya kalau patuh pada konstitusi ya ikuti konstitusi yang sudah ada. Nggak usah diubah-ubah sesuai dengan kemauan politik. Kemarin kan kita coba untuk membedakan nih, ini politisi atau ini negarawan. Nah, kalau politisi ya orientasinya pada 5 tahunan itu, Mas. Tujuan 5 tahun. Tapi kalau negarawan, visi kita adalah mengapa sih misalnya masa jabatan dibatasi karena memang supaya tidak terjadi penumpukan pengaruh sampai kemudian ada otoritarianisme kan itu kan, jadi kekuasaan yang absolut, yang otoriter, diktator kan begitu. Betul. Nah, itu kita maunya kan ke sana kalau mau mau konsisten dengan prinsip demokrasi yang diambil kan gitu. Nah, kalau mau tidak dibatasi masa jabatannya ya ubah ini negara menjadi negara autokrasi, misalnya monarki atau mungkin sistem kekhalifahan itu tidak terbatas dengan masa jabatan. Kalau kerajaan tidak ada sampai mati ya karena raja kan. Tapi kalau kekhalifahan sampai mati juga ketika misalnya seorang khalifah itu tidak melakukan pelanggaran atau menentang hukum Allah dan juga Rasul atau sumber hukum yang lain kan begitu. Itu kalau mau selama-lamanya maksudnya sampai hidup ya pakai dua itu, autokrasi kerajaan atau pakai sistem kekhalifahan kan gitu. Mau pilih yang mana? Nanti ini dikira radikal lagi ngomong khilafah. Tapi Prof Suteki, tapi tindakan penambahan masa jabatan itu menurut jenengan Pancasila sebenarnya, Prof? Kalau kita begini ya, kalau urusan untuk Pancasila sudah tidak kan Pancasila tidak mengatur ya pembatasan masa jabatan bagaimana. Yang ada kan kalau soal pemerintahan jelas kita mendasarkan pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah sebenarnya kuncinya kan ada di MPR itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah sekarang kan sudah lalu diubah untuk pengangkatan presiden, pemilihannya kan oleh rakyat langsung dengan pemilihan langsung. Sehingga kan dalam hal ini kekuasaan MPR itu hanya apa? Kan itu kan tidak seperti yang dahulu di Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu jelas kekuasaan MPR itu menentukan. Sampai kemudian melakukan sidang istimewa, kalau misalnya presiden itu melanggar ini langsung bisa melakukan sidang istimewa. Nah kalau sekarang kan tidak bisa. Untuk memecat presiden aja kan harus lewat jalur politik DPR, lalu kemudian jalur hukum di MK, lalu masuk lagi jalur politik di MPR. Oh itu panjang atau berat. Maka saya katakan misalnya untuk melakukan impeachment itu seperti kita memasukkan unta ke lubang jarum.
Jadi sebenarnya aman, nggak bakal tuh dilakukan impeachment itu Iya. sesuatu Di hal kondisi yang seperti ini ya, Prof. iya ya? di kondisi sekarang seperti ini, apalagi koalisi besar ya antara Iya. taruhlah yang kemarin untuk undang-undang Cipta Kerja dan atau termasuk IKN itu kan 8 lawan 1, 8 Betul. fraksi lawan 1 Iya. fraksi. Apa itu artinya? Jadi sebenarnya nggak mungkin, nggak usah khawatir dengan Iya. persoalan impeachment itu. Saya yakin nggak ada. Jadi Apalagi kembali ke ditambah ini, Prof. Ditambah lembaga survei, Prof. 73% yang setuju. Yang betul, puas itu, Prof. ya. Oh, kalau itu. Tapi kan kemarin juga ada survei yang menyatakan bahwa sekitar 70-80% itu konstituen dari beberapa partai, ada kan Betul. PKB, dari PAN, kemudian satu lagi Golkar ya, kalau nggak salah di Iya. survei itu, mereka nggak setuju kok dengan perpanjangan masa jabatan ini. Iya. Terus yang mau diikuti apa itu loh? Maka kan DPR itu sebenarnya tuh, fraksi itu apa? Iya. Orang yang DPR itu sebenarnya tangan panjang fraksi atau tangan panjang rakyat? Ini repot ini. Iya. Kalau sudah misalnya fraksi, ya sudah rakyat ditinggalkan. Padahal tadi survei juga membuktikan bahwa sebagian besar rakyat itu tidak setuju adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Dan itu jelas inkonstitusional. Iya. Loh, kalau saya presiden langsung, wah ini konferensi pers gitu, saya nyatakan, saudara sekalian, tidak ada kata penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Titik. Kalau saya. Kalau sekarang kan kesannya kayak dibiarkan hanya tadi yang saya nyaring katakan ya. ambigu dan cenderung itu pernyataan itu kan hipokrit. Baik. Oke. Ya, Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawabannya sampai pertanyaan keempat. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai sesi pertanyaan keempat. Tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki, tonton video-video kami karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral dengan radikal, ramah, terdidik, dan juga berakal. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Prof. Suteki ini. Ya, dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.